Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ta'lim ar-rusuli yang ketiga dengan tema belajar arti bacaan sholat. Kita ketahui bersama bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama Islam, di mana ia merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, yang mana sholat ini merupakan tiang daripada agama kita. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Waman aqwamaha faqad aqwamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad-din. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merusak atau menghancurkan agamanya. Oleh karena itu, kita ketahui bersama bahwa sholat ini merupakan ibadah utama, paling penting yang harus kita perhatikan. Pada hari ini kita akan mendiskusikan atau mengupas ya bagaimana kita dapat memahami arti daripada bacaan sholat, karena kita sholat kan menggunakan bahasa Arab, sementara kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh. Nah, dalam hal kita belum menguasai bahasa Arab, tentu kemudian mungkin kita belum mengetahui arti daripada bacaan sholat yang setiap hari kita laksanakan atau dirikan. Oleh karena itu, hari ini marilah bersama-sama kita mencoba melihat, mempelajari arti dari bacaan sholat ini secara pelan-pelan. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan mengerti atau memahami bacaan arti sholat yang kita ucapkan tersebut. Kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama sekali, yaitu niat daripada sholat ya. Di sini kita lihat niat, kita mengatakan usolli bermakna aku sholat ya. Fardu yaitu sholat yang wajib. Yang pertama kita anggap sholat subuh, as-subhi, raka'ataini. Sholat subuh itu di pagi hari 2 rakaat. Raka'ataini 2 rakaat. Mustaqbilal, menghadap. Qiblati, menghadap ke arah kiblat. Adaan secara khusus, kalau kita sholat sendiri, adaan lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha tinggi. Apabila kita sholat berjamaah, maka kita akan mengucapkan, apabila kita sebagai imam, kita bilang adaan imaman, khusus sebagai imam, lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha tinggi. Dan apabila kita sebagai makmum, maka kita akan bilang adaan makmuman, secara khusus sebagai makmum ya, lillahi ta'ala, untuk Allah yang maha tinggi. Nah, dalam hal kita melakukan salat duhur, salat asar, salat isya, maka niat menjadi usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dalam hal kita melaksanakan salat asar menjadi usolli fardhul asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan salat isya menjadi usolli fardhul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini yang membedakan niat itu adalah di waktu sholatnya ada zuhur, salat zuhur, asar, berarti salat di waktu asar, dan isya, salat di waktu isya. Kemudian pembeda yang lainnya adalah di jumlah rakaat. Kita ketahui jumlah rakaat duhur, asar, dan isya adalah 4 rakaat. Maka 4 itu arba'un, arba'ah, dan rakaat karena jamak menjadi rakaatin, 4 rakaatin, 4 rakaat. Nah, kemudian di sholat maghrib, kita lihat niatnya menjadi usolli fardhal maghribi,
sholat maghrib ya, sengaja aku sholat fardu maghrib, thalatha raka'atin. Thalathun itu artinya 3, jadi thalatha raka'atin, 3 rakaat. Mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala, khusus untuk Allah Ta'ala. Jadi kita sholat ini bukan untuk yang lain-lain, tapi adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sekarang bisa memahami arti niat. Dan mungkin selama ini ada juga yang membaca niat dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia. Bolehlah kita coba mulai berniat sholat tetap dalam bahasa Arab. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah bermakna Allah, Akbar maha besar. Jadi Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Kemudian kita akan membaca doa iftitah ya. Kita baca doa iftitah. Iftitah ini sendiri artinya pembukaan. Jadi setelah kita niat tadi dan takbiratul ihram, kita akan membaca doa pembuka iftitah. Di sini kita lihat bersama-sama bunyinya Allahu Akbaru kabiro. Allah maha besar. Kabiro sebesar-besarnya. Wa ini artinya dan. Walhamdulillahi, dan segala puji. Lillahi, li artinya untuk. Lillahi, untuk Allah. Katsiro, sebanyak-banyaknya. Maka artinya menjadi ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiro. Allah maha besar sebesar-besarnya dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi, dan subhana maha suci Allah. Bukrata wa asila. Bukrata artinya pagi, wa dan asila petang. Sehingga artinya wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah sepanjang pagi sampai petang. Ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan wajhiya wajahku lilladzi kepada yang fatara menciptakan, fataras samawati menciptakan langit-langit. Jadi langit itu jamak, dia banyak karena langit kita ketahui berlapis-lapis ya. Wal ardi, dan bumi. Sementara bumi, planet bumi satu ya. Maka kita ulang sekali lagi, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardi, kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Kita lanjutkan, hanifam muslima. Hanifa artinya tulus, secara tulus, muslima secara pasrah. Wa ma, dan bukanlah ya, ma artinya bukan, ana saya, minal, min artinya daripada, minal musyrikin daripada golongan orang-orang yang musyrik. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi secara tulus dan pasrah ya, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang musyrik. Inna solati, inna sesungguhnya, solati solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi untuk Allah, Rabbul Alamin, Tuhan, Rabbu Tuhan, Al-Alamin seluruh alam. La
artinya tidak. La syarika lahu. Syarika, sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan dengan itu, umirtu, aku diperintahkan. Wa ana, dan saya, minal muslimin, adalah daripada golongan orang-orang muslim atau orang-orang Islam. Oke, kita selesai di doa iftitah kita. Di dalam sholat kita lanjut, kemudian kita akan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat, jadi wajib dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, lillah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Malik artinya raja atau yang menguasai. Yaum hari, ad-din hari kemudian. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa, dan iyyaka, hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairal maghdubi alaihim, ghaira, bukan, orang-orang yang engkau murkai kepada mereka. Wala, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Waladdallin. Oke, sudah sampai di surah Al-Fatihah ya. Kita lanjutkan, kemudian kita Allahu Akbar lagi, Allah Maha Besar, kita melakukan gerakan ruku. Nah, dalam ruku yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, Al-Azim, yang Maha Agung, dan dengan memujinya, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Kemudian kita akan i'tidal dengan bangun dari ruku, membaca, mengangkat tangan, Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar ya. Liman, bagi siapa-siapa, hamidah, yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu laka segala puji. Lakal hamdu, bagimu segala puji. Mil'us samawati, sebanyak sepenuh langit-langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'di. Dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu ya. Sehingga dalam bacaan i'tidal kita memuji Allah seluas itu, seluas langit, seluas bumi, dan seluas seluruh ciptaan Allah ya, setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian kita lanjut lagi sujud dengan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, dan dengan memujinya. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita membaca Rabbil firli. Tuhan, ampunilah aku. Warhamni, dan sayangilah aku. Wajburni, dan perbaikilah aku. Warfa'ni, dan tinggikanlah aku. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wa'afini,
dan sembuhkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Jadi dalam gerakan duduk di antara dua sujud, ternyata kita mengucapkan berbagai doa kebaikan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan memahami bacaan pada duduk di antara dua sujud, kita benar-benar bisa berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Nah, yang bahayanya kita kan membaca tapi kita tidak tahu artinya. Tentu kemudian tidak terjadi koneksi antara mulut dan hati kita. Kemudian kita lanjut sujud lagi, Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, dan dengan memujinya. Kemudian di bagian terakhir adalah tasyahud ya. Di sini kita akan langsung ada tasyahud dibagi dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tapi kita gabungkan ya untuk memahami bacaannya sebagai doa tasyahud. Dalam doa tasyahud kita mengucapkan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu artinya segala kehormatan, al-mubarakatu segala keberkahan, as-salawatu segala kebahagiaan, at-thayyibatu segala kebaikan, lillahi untuk Allah. Jadi semuanya memuji Allah ya. Assalamu alayka, kesejahteraan untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkatannya. Assalamu alayna, kesejahteraan kepada kita, wa ala, dan kepada ibadallahis salihin, wa ala ibadillahis salihin, kepada ibadillah, kepada hamba Allah as-salihin yang soleh. Kemudian kita mengucapkan syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, hanya Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagiakanlah Nabi Muhammad ya, wa ala ali Muhammad, dan juga bahagiakan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah membahagiakan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kita menyebutkan Nabi Muhammad di sini, kemudian kepada Nabi Ibrahim ya sebagai ayah para nabi. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, bahagiakanlah Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan seluruh keluarganya, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah membahagiakan Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan seluruh keluarga Ibrahim. Kemudian salawat yang kedua, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, kama barakta, sebagaimana engkau telah memberkati ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, dan wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Di seluruh alam, fi artinya di, alamin seluruh alam, innaka sesungguhnya engkaulah, hamidun maha terpuji, majidun maha mulia. Jadi di seluruh alam ini sesungguhnya hanya engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia. Kemudian kita menutup sholat kita dengan memalingkan kepala kita ke kanan dan ke kiri, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, keselamatan kepada
kepadamu warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkatannya. Demikianlah kiranya pembelajaran kita hari ini tentang arti dari bacaan sholat, dan insya Allah mudah, kita tinggal ikuti, tinggal kita ingat arti kata-kata dasar ya, seperti wa dan ala di atas, li untuk ya, fi di, inna sesungguhnya, ana saya ya. Dan nanti ada beberapa kata-kata yang Ummu beri tanda merah untuk membantu mengingati arti kata-kata tersebut. Nah, mudah-mudahan harapannya dengan beberapa kali pengulangan terhadap materi ini, kita bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap arti daripada bacaan dalam sholat, yang pada akhirnya kita inginlah meningkatkan kualitas daripada sholat yang merupakan ibadah paling utama dalam agama kita. Semoga kita bisa meningkatkan kekhusyukan dalam sholat, insya Allah. Semangat semua, pasti bisa, dan mudah-mudahan ini juga memotivasi kita untuk berusaha bisa belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Insya Allah kita sholat dengan bahasa Arab, kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab juga tergolong dalam bahasa internasional. Kemudian bahasa Arab dikatakan adalah sebagai bahasanya surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, mestilah kita bisa berbahasa Arab, insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, kita padai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari ta'lim kita yang singkat ini ya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis, kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Lebih dan kurang umum mohon maaf. Jumpa lagi insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.